adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Nah adik-adik, Kakak Tika mau tanya nih sama adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya semuanya? Baik dong pastinya, luar biasa. Oke adik-adik, di episode kali ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa loh. Apakah adik-adik semua sudah menunggu di Mesbah Doa Kids? Wow, pastinya semuanya sudah tidak sabar ya. Kira-kira kita mau belajar apa ya minggu ini? Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau berdoa bersama ya. Kalau gitu Kakak Tika ajak semua adik-adik yang ada di rumah, coba semuanya lipat tangan. Sudah? Sekarang semuanya tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami anak-anak Tuhan, di mana kami mau belajar sesuatu yang luar biasa dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan kami hikmat, pengertian, sehingga setiap apa yang kami dengarkan, firman Tuhan yang kami saksikan dan kami dengarkan, itu boleh masuk dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setelah Tuhan selesai menciptakan segala isi bumi, baik itu pepohonan, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, laut, dan sebagainya, Tuhan pun melihat bahwa siapakah yang akan berkuasa atas bumi. Maka Tuhan menciptakan Adam. Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah, kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Kemudian Tuhan membuat taman di Eden. Disitulah Adam ditempatkan untuk mengelola dan juga memelihara semua yang ada dalam taman itu. Nah, di taman itu ada berbagai-bagai pohon yang menarik dan tentunya enak untuk dimakan buahnya loh adik-adik. Pohon kehidupan serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ada di tengah-tengah taman itu. Tuhan pun berpesan kepada Adam, "Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat." Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau Adam sendiri saja. Maka Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, lalu datang menghampiri Adam dan mengambil tulang rusuk Adam. Kemudian Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk itu. Ketika Adam terbangun dari tidurnya, maka Adam melihat bahwa Tuhan membawa seorang perempuan kepadanya. Maka sangat senanglah hati Adam. Kemudian
Mereka pun berjalan-jalan mengelilingi Taman Eden, yakni Adam dan Hawa, di tempat yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka mengelola dan memelihara taman itu. Tiba-tiba datanglah seekor ular yang sudah dimasuki oleh iblis dan berkata kepada Hawa, "Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu Hawa menjawab, Semua buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi buah yang ada di tengah-tengah taman ini jangan kami makan ataupun raba. Nanti kami mati. ular itu pun berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Makanlah." Hawa pun melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Maka Hawa pun mengambil dan memakannya, serta memberikan juga kepada Adam agar Adam memakan buah itu. Maka tiba-tiba terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Segera sesudah itu, mereka langsung bersembunyi di semak-semak. Lalu datanglah Tuhan ke Taman Eden dan bertanya kepada mereka, di manakah mereka berada? Kemudian dengan rasa takut dan malu, Adam menjawab dari semak-semak, Aku mendengar bahwa Tuhan ada di taman ini. Maka aku bersembunyi karena aku telanjang, Tuhan. dan Tuhan bertanya, siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang, Adam? Kemudian Adam menjawab bahwa Hawa yang Tuhan tempatkan bersama dengan dia itu, yang telah memberikan dia memakan buah dari pohon yang baik dan yang jahat. Maka Tuhan bertanya kepada Hawa, dan Hawa pun menyalahkan ular yang telah mempengaruhinya untuk memakan buah dari pohon yang baik dan yang jahat itu. Tuhan pun menjadi marah karena bukannya mengakui kesalahan, mereka malah saling menuduh. Akhirnya Adam, Hawa, dan juga ular itu dihukum Tuhan. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dan ular itu dihukum menjalar sebab Tuhan telah mengambil kaki ular itu. Wow, keren banget ceritanya ya Kak Tari. Keren banget Kak Tika. Tadi kita belajar dari siapa sih? Cerita siapa yang kita dengarkan tadi? Adam dan Hawa. Keren banget. Nah adik-adik, kira-kira kita dapat apa ya? Pelajaran apa nih yang kita dapat dari cerita yang sudah kita saksikan dan kita dengarkan tadi? Yang pertama adalah kalau kita memiliki kesalahan, mungkin itu kepada teman, atau mungkin kita punya kesalahan sama mama, sama papa, sama kakak mungkin. Nah, kita harus belajar untuk meminta maaf. Ya, adik-adik, jangan pernah memiliki hati yang keras, tidak mau minta maaf, tidak boleh seperti itu. Harus belajar meminta maaf duluan. Ya, adik-adik. Nah, dari Kakak Tari apa nih? Nah, dari cerita ini adik-adik, kita boleh belajar harus menjadi anak-anak yang taat. Apa adik-adik? Taat.
papa dan mama bilang, adik-adik, kamu jangan nakal ya. Jangan nakal ya nak. Maka adik-adik jangan menjadi anak yang nakal. Harus menjadi anak yang baik hati dan juga taat. Kalau kita berbuat baik, kan kita akan menerima yang baik juga. Tapi kalau kita berbuat jahat, maka kita akan menerima yang jahat juga. Jadi adik-adik harus tahu nih, kalau aku melakukan sesuatu yang jahat, aku akan terima yang jahat. Kalau aku melakukan sesuatu yang baik, pasti aku menerima yang baik. Dari siapa? Dari Tuhan. Oke adik-adik. Nah, kiranya cerita ini boleh memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Sekian dulu ya adik-adik cerita untuk episode kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik Miss Badoa Kids. Hari ini kita tentunya bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya Kak Debbie akan memberitahu tentang firman Tuhan dan kita akan belajar bersama. Hari ini kita belajar tadi tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu mendengar firman Tuhan bahwa mereka tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi karena dibujuk oleh iblis, akhirnya Hawa terbujuk dan dia mengambil buah itu dan memberikannya kepada Adam. Nah, karena Hawa tidak taat, akhirnya mereka berbuat dosa. Kita belajar hari ini adik-adik bahwa ketika firman Tuhan berkata tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau firman Tuhan berkata boleh, boleh. Seperti juga halnya waktu orang tua, mama dan papa bilang tidak boleh, maka kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan yang mengajarkan tentang yang baik kepada kita. Nah, kalau orang tua berkata kita tidak boleh nakal, jangan nakal. Kalau orang tua berkata jangan lama-lama bermain, kita juga harus mendengar. Kalau orang tua bilang belajar, kita harus belajar. Jangan sampai iblis membujuk kita untuk melawan orang tua. Nanti seperti Adam dan Hawa akhirnya berbuat dosa dan dihukum oleh Tuhan. Kalau kita menjadi anak-anak yang manis, yang mau dengar-dengaran kepada mama papa, maka kita juga akan menikmati semua yang baik, semua berkat-berkat Tuhan. Namun kalau kita menjadi anak nakal yang tidak taat pada perkataan orang tua, maka kita juga akan menerima hukuman. Karena itu, biarlah kita senantiasa menjadi anak-anak yang manis, yang dengar-dengaran, yang taat dan tidak memberontak. Kita sama-sama hari ini berdoa kepada Tuhan. Mari kita tutup mata dan kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami taat dan dengar-dengaran pada orang tua agar hidup kami berbahagia. Berkati orang tua kami, mama papa kami, supaya mama papa boleh selalu sehat dan juga hidup di dalam Tuhan. Berkati, berikan rezeki yang lebih lagi buat mama papa, dan kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat pada orang tua.
kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun kami berada, anak-anak Misbah Doa Kids berada, Tuhan melindungi dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai ketemu kembali di Misbah Doa minggu depan. Tuhan memberkati.